Maksudnya per satu pertanyaan satu jawaban gitu loh, tag videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hiha Siregar. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita mau bahas seputar pemilih dan Pilkada serentak 2020. Sebelumnya di sini Ane, ada Hidayah dan Halimah. Iya, teman-teman, Halimah. Pemilih ya tadi ya, pemilih dan Pilkada serentak 2020. Nah, Ane mau tanya-tanya nih sama ente karena Ane nggak banyak tahu nih mengenai ruang lingkup Pilkada serentak 2020 dan isi-isi beserta komponen-komponen yang ada dalam Pilkada tersebut. Apa sih yang ente ketahui mengenai Pilkada serentak 2020 mendatang? Nah, sebelum kita membahas terkait dengan Pilkada serentak tahun 2020 khususnya di Provinsi Riau, terkhusus lagi Kabupaten Rokan Hulu, di sini saya akan memberikan gambaran Pilkada serentak tahun 2020 yang diikuti oleh 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Salah satu provinsi yang berpartisipasi dalam Pilkada serentak tahun 2020 yaitu Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hulu. Sebelum kita membahas secara lanjut terkait dengan dinamika Pilkada pada Kabupaten Rokan Hulu ini, kita akan mengenali lebih dekat terkait dengan Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu ini memiliki dua keunikan. Yang pertama adalah Islamic Center, kemudian yang kedua adalah dijuluki sebagai Negeri Seribu Sulu. Dapat kita simpulkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu ini adalah kabupaten atau kota yang sangat religius. Udah. Nah, Ani mau nanya, kira-kira ente itu tipe pemilih yang seperti apa? Artinya dalam memilih itu lo melihat calon itu dari visi misi, program kerja, atau track recordnya, atau dan lain-lain mungkin? Coba apa? Oke, sebelum saya jelaskan saya masuk kategori tipe pemilih yang mana, saya akan menjelaskan beberapa tipe pemilih yang biasanya kita kenal, yaitu yang pertama tipe pemilih rasional, kemudian yang kedua yaitu tipe pemilih kritis, kemudian yang ketiga adalah tipe pemilih tradisional, dan yang keempat adalah tipe pemilih skeptis. Oke, yang pertama adalah tipe pemilih rasional. Tipe pemilih rasional itu yakni sobat pemilih yang memilih pasangan calon itu merujuk atau berdasarkan pada program kerja, visi misi, jargon, dan track record dari pasangan calon tersebut. Kita masih lanjut di tipe pemilih. Kira-kira kamu, kita, termasuk kategori yang mana ya? Oke, lanjut. Untuk tipe pemilih yang tadi ada rasional, kemudian ada kritis, tradisional, dan skeptis. Ayo. Kalau untuk tipe pemilih kritis itu sendiri, seorang pemilih itu melihat bagaimana pasangan calon ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kabupaten tersebut gitu. Nah, di sini pemilih dia berusaha untuk menganalisa bagaimana visi misi, program kerja, dan jargon dari pasangan calon tersebut. Jadi tipe pemilih tradisional. Jadi tipe pemilih kritis dan tipe pemilih rasional ini sebenarnya beda-beda tipis karena merujuk pada program kerja, visi misi, dan jargon pasangan calon tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tipe pemilih tradisional. Merujuk pada tipe pemilih pemilih rasional tadi sama kritis agak beda-beda tipis karena dia mengkritisi apa saja program kerja, visi misi, kemudian mempunyai kompetensi atau kualitasnya seperti apa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, baik itu perekonomian, kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya seperti itu. Itu agak beda-beda tipis ya, rasional dan kritis. Yang ketiga itu ada tradisional, dan yang keempat ada skeptis. Nah, kalau tipe pemilih tradisional ini di mana pemilih itu tidak menganalisa, tidak mengidentifikasi dari visi misi, program kerja, track record dari pasangan calon tersebut. Jadi pemilih itu dia memilih berdasarkan mungkin dia dengan pasangan calon itu punya kedekatan kekeluargaan, atau mungkin dia dengan pasangan calon tersebut itu dia satu agama atau satu daerah atau satu bahasa dan lain sebagainya gitu. Jadi berdasarkan itu tipe pemilih tradisional ini memilih pasangan calon tersebut, dan merujuk pada 4 tipe pemilih tersebut. Tipe pemilih tradisional memang paling banyak di Indonesia gitu. Jadi masyarakat itu memilih itu berdasarkan mungkin karena satu bahasa, satu agama, atau mungkin persaudaraan, atau mungkin karena tokoh adat di situ memilih pasangan calon itu sehingga masyarakat pun ikut memilih pasangan calon tersebut gitu. Kemudian tipe yang terakhir itu adalah tipe skeptis. Tipe skeptis ini sama dengan pemilih atau milenial atau konstituen yang sangat bodoh amat dengan politik gitu. Jadi ada pilkada, ya dia tidak peduli, bodoh amat dengan dinamika pilkada yang ada, kemudian dia memutuskan untuk tidak memilih pasangan calon manapun gitu. Pendapat kenapa dia tidak memilih salah satu pasangan calon pun karena dia mengira bahwa siapapun yang terpilih tidak akan menuntaskan permasalahan yang ada di kabupaten tersebut begitu. Nah, itu tadi adalah
pemilih yang skeptis. Kita membahas terkait dengan tipe-tipe pemilih yang setelah kita tadi bahas. Selanjutnya setelah kita membahas terkait dengan tipe-tipe pemilih, sebagaimana kita ketahui itu tipe pemilih itu ada 4. Yang pertama tipe rasional, kemudian yang kedua tipe kritis, selanjutnya tipe tradisional, dan yang terakhir adalah tipe skeptis atau pemilih yang bukan pemilih ya, mereka yang memilih untuk golput dan tidak memilih pada pilkada yang digelar khususnya tahun 2020 begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara spesifik gitu ya, kita akan membahas lebih spesifik, yaitu terkait dengan pilkada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia gitu. Pada pilkada serentak tahun 2020 ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Yang pertama pasangan Hamulian Topan disingkat dengan Hartop, kemudian yang nomor urut 2 pasangan calon Sekawan, Sukiman dan Indra Gunawan, kemudian pasangan yang terakhir yaitu Hafid Sukri dan Erizal. Nah, dari 3 pasangan calon ini memiliki jargon-jargon yang unik yang mudah diingat oleh masyarakat, khususnya pemilih di Rokan Hulu. Yang pasangan pertama, Hamulian Topan disingkat dengan Hartop, kemudian pasangan nomor urut 2, Sekawan, Sukiman Indra Gunawan disingkat dengan Sukawan, kemudian pasangan nomor urut 3, Hafid Sukri dan Erizal memberikan satu jargon yang unik juga menurut saya, yaitu gaspol. Jadi 3 pasangan calon ini memberikan atau menggaungkan satu jargon yang gampang dan mudah diingat oleh masyarakat luas, khususnya pemilih di Kabupaten Rokan Hulu gitu. Nah, sebelum kita lanjut membahas tips-tips memilih pasangan calon khususnya di Rokan Hulu, kita terlebih dahulu akan membahas terkait dengan partai dukungan terhadap pasangan calon. Oke teman-teman, sebelum kita menentukan pilihan pasangan calon nomor urut 1 atau nomor urut 2 atau nomor urut 3, di sini kita akan mengenali pasangan calon. Pasangan calon yang pertama yaitu Hamulian Topan disingkat dengan Hartop. Nah, pasangan calon nomor urut 1 ini Hamulian Topan didukung oleh 2 partai, yaitu Partai Golkar dan Partai P3. Jargon yang digaungkan untuk masyarakat pada masa kampanye yang berlangsung saat ini yaitu adalah dengan jargon Hartop. Itu untuk pasangan nomor urut 1. Pasangan nomor urut 2 ini yaitu pasangan calon Sukiman dan Indra Gunawan. Pasangan calon ini didukung oleh 6 partai, diantaranya Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, Hanura, dan Nasdem gitu. Nah, pasangan calon ini juga memiliki jargon yang unik yang gampang banget diingat oleh sobat pemilih, yaitu dengan jargon Sukawan begitu. Dengan jargon Sukawan ini jadi masyarakat langsung mengingat bahwa Sukawan itu adalah pasangan calon nomor urut 2, Sukiman dan Indra Gunawan. Oke, setelah kita membahas dari pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, sekarang kita membahas pasangan calon nomor urut 3 yaitu Hafid Sukri dan Erizal. Pasangan calon Hafid Sukri dan Erizal ini didukung oleh 2 partai, yang pertama PKB dan yang kedua Partai Amanat Nasional. Kemudian pasangan calon ini juga memiliki jargon yang unik yang mudah atau sangat mudah diingat oleh masyarakat, yaitu dengan jargon gaspol. Itulah 3 pasangan calon yang berkompetisi di Pilkada serentak tahun 2020 khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Sekarang gimana menurut teman-teman? Sudah ada identifikasi kira-kira teman-teman termasuk kategori pemilihan seperti apa? Dan bagaimana pengetahuan teman-teman terhadap 3 calon ini? Teman-teman bisa kepoin di laman media sosial setiap calon ini, bisa di Instagram, Facebook, dan juga YouTube mungkin ya. Nah, ini adalah salah satu video kita yang mengajak teman-teman untuk sharing yang lebih open minded, melek politik, jadi lebih open minded. Melek politik. Gitu. Jadi mari kita sukseskan Pilkada 2020 dengan teman-teman cerdas untuk memutuskan siapa yang akan teman-teman pilih dari 3 calon tersebut. Selanjutnya setelah kita membahas profil dari pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3, kita akan membahas tips-tips memilih pasangan calon. Tips yang pertama bagi teman-teman yang milenial, pemula, dan ini berlaku untuk semuanya ya. Tips yang pertama dan yang paling utama, pastikan nama teman-teman sudah termasuk dalam daftar pemilih gitu. Jika belum termasuk dalam daftar pemilih, teman-teman bisa lapor kepada RT setempat gitu. Itu hal yang utama, karena kalau tidak termasuk atau terdaftar dalam daftar pemilih, teman-teman tidak bisa melakukan pencoblosan pada bulan Desember mendatang. Itu caranya Ani harus berkunjung gitu ke kantor desa, terus biasanya ada pengumuman gitu. Ya, biasanya seperti itu. Kan sekarang belum mendapat surat pemilih, jadi nanti teman-teman bisa langsung mengunjungi kelurahan atau desa, dan nanti di situ kan biasanya diumumkan daftar pemilih gitu. Nah, teman-teman bisa mencari nama teman-teman di situ apakah sudah masuk. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu golput adalah bukan solusi, karena ayo gunakan hak suara politik kita sebagai warga negara yang demokratis dan hindari golput untuk sukseskan Pilkada 2020. Tentunya arahnya adalah untuk Indonesia yang lebih baik dalam kesejahteraan masyarakatnya, diantaranya itu pendidikan, kesehatan, khususnya perekonomian, seperti itu. Oke, tips yang terakhir tadi yang pertama Masih ada kita lagi. sudah bahas terkait dengan tips daftar pemilih, apakah sudah terdaftar atau belum. Kemudian tips yang kedua yaitu kenali pasangan calonnya. Kemudian tips yang ketiga itu adalah ayo jangan golput. Yang terakhir adalah tipsnya
memilih pasangan calon jangan ikut-ikutan. Karena kebanyakan dari tipe pemilih jangan ikut-ikutan. Jadi sebelum teman-teman menentukan pilihan pasangan calon nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, alangkah lebih baiknya teman-teman mendalami seluk-beluk dari pasangan calon tersebut, seperti visi misi, program kerja, jargon, dan lain sebagainya. Dengan teman-teman mengidentifikasi secara mendalam visi misi, program kerja, serta jargon dari pasangan calon tersebut, artinya teman-teman memilih berdasarkan analisa dan tidak ikut-ikutan tetangga, pacar, orang tua, maupun kerabat dekat. Sekian dari kami dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ayo sukseskan Pilkada serentak 2020 Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hulu. Gunakan hak suaramu secara tepat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa subscribe yang belum subscribe, semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum.